kena nabui akai anak kota alai saya dong mahurua sepak kalamina wasa dan bui sarupa dok marganasi mengikutkan perkembangan zaman dan bui tarida porsia doau anggo di basa darion molo tu ngadong piak kabida pendapat di hita sada arta no marga di situ hatta gabe sada hamoraon di hita laho pamoraon akan keputusan na lebu si botota ima pesan nami adong do kami sedabu databek 15 halak do inata suri pada opat talak mengihutton punganon mengihutton acaraon termasuk si pengurus termasuk si peneroi so lima atas yang kami so data putu dulu mau lihat emang ala Sumatera Utara. Oh ya, siap Sumatera Utara. Horas! Macam enggak ada semangat kita keturunan Marga Manik, anak Boru Bere. Kenapa tidak? Kita bisa, kita harus bisa. Bangkit! Bangkit! Semangat dong. Ini dari sejauh Jabodetabek ada, dari Sumatera Utara ada, dari mana-mana ada kita di sini. Kenapa tidak semangat? Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas ridho dan rahmatnya kita berkumpul di sini dengan sehat walafiat, baik itu dari Tanah Perserakan ataupun orang tua kami yang ada di Bonapasugit, termasuk Boru, Bere, Ibe Bere. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada pengurus terpilih di Kabupaten Samosir, bahwasanya pengurus Kabupaten Samosir ini adalah merupakan suatu motor pergerakan dalam arti membangun daripada keturunan Manik Raja anak Boru Bere untuk lebih baik, maju dan sejahtera. Itulah tugas daripada pengurus Marbona Kabupaten Samosir, dan program-program yang sudah kita programkan harus berjalan semestinya, jangan sampai jalan di tempat. Jangan sampai jalan di tempat. Yang kemudian adapun rencana kita selanjutnya masalah penentuan Bonapasugit kita dan termasuk rencana pembangunan monumen opung kita supaya sama-sama kita mendukung, dan begitu juga ada rencana pembentukan pengurus Manik se-Indonesia supaya sama-sama kita mendukung. Songon nedok nyamat tapat di tanaking sisada roha mahita dohot sisada pikiran. Memang perbedaan selalu timbul, pendapat itu pasti ada yang saling tidak sepakat, tapi kita bagaimana mencari suatu solusi yang terbaik. Kalau sudah kita rencanakan, kenapa kita tidak laksanakan? Jadi ini suatu rencana yang harus kita laksanakan dengan apapun risikonya dan apapun tantangannya, harus ini kita laksanakan agar kita semua keturunan Manik Raja menghormati daripada jasa-jasa leluhur kita, nenek moyang kita yang telah mewariskan marga Manik ini kepada kita. Jadi kita jangan berdiam diri, jangan jalan di tempat. Karena saya sudah memprogramkan ini dari awal. Memang wacana ini saya mencetuskan yang pertama dari Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu harapan saya, orang tua kami, bere kami, guru kami, sama ibu bere kami yang ada di Bonapasugit, supaya sama-sama kita mendukung. Kami dari perantauan siap mendukung program ini dan siap membantu dananya sekalipun. Yang penting apa yang kita rencanakan sekarang harus tercapai. Yang kemudian dalam hal rapat ini supaya kita sama-sama berpikiran yang tenang, berpikiran yang sehat. Kalau bisa tidak perlu lama-lama, seperti istilah menyatakan ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Itu yang kita harapkan. Hidup Manik! Hidup Manik! Soni mamajo na buhay pasatok karena tutuan nami mau lihat horas.
Jadi maulia tema di pengurus Provinsi Sumatera Utara, dohot di pengurus Jabodetabek. Horas Manik Raja. Horas Manik Raja. Manik Raja Jaya. Shalom. Horas di Gita Sasudina. Jadi kalau tadi Abang Payaman ini karena kebetulan beliau ini dengan saya sama-sama di Jakarta. Saya waktu itu jadi Kapolsek Cipayung. Sebenarnya kalau tadi Bapak Tua menyampaikan putus asa tidak. Cuman saya menggugah abang saya karena abang saya ini aksesnya luar biasa. Jadi kalau dibilang tadi sepatah dua patah kata, saya harus lebih banyak berkata-kata. Pertama, saya tidak memposisikan diri sebagai Kapolres. Karena Kapolres itu besok lusa bisa dilepas. Tapi kalau Donida Manik ya terus. Kalau Tuhan mengizinkan umur panjang, masih terus. Saya berbangga hati dikasih kesempatan untuk berbicara. Dan saya merasa mungkin saya yang lebih muda. Karena kalau saya tua-tuakan nanti salah juga. Saya kira yang hadir dalam kesempatan ini Bapak Tua, saya dari Jakarta, dari Lampung, dari Medan dan seluruhnya. Bapak Uda juga demikian, ada yang dari Jakarta, seluruh Indonesia hadir di sini. Kemudian apalagi ya, Bapak Tua, Bapak Uda, Namboru, ya, ada Opung juga. Nah, terus terang di sini juga saya banyak belajar sama Abang Kampu yang sekarang dilantik menjadi ketua di Babona Pasokit Samosir. Saya bilang, Bang, saya ini kalau dibilang orang Batak bingung juga, di mana kampungmu? Ya, saya jawab jujur saja, Parlampung Duau. Ya, tapi istilah saya itu saya gunakan di sini untuk menggugah masyarakat Samosir. Parlampung saja mau berbuat untuk Samosir. Bagaimana orang Samosir? Nah, itu persoalan. Dan saya berani ngomong kepada siapa saja, termasuk kepada pemerintah daerah Kabupaten Samosir. Mungkin kalau sebagian tadi ada sudah dengar-dengar bagaimana tingkah laku pola tindakan saya di sini. Ya memang kalau bicara tugas kepolisian ini tugas yang sangat dilematis, ambivalen. Ya di satu sisi ketika kita bertugas sebagai pelindung, pengayom, pelayan, kita berwajah pendeta, berwajah sintua. Tapi ketika kita melaksanakan tugas sebagai penegak hukum, nampak seram sekali kelihatannya. Nah, ini tinggal tergantung persepsi masyarakat. Ya, saya pernah diundang, terima kasih ini sama abang saya, Bang Robert. Terus terang, saya merasa tadinya saya di Samosir ini nggak punya saudara dan saya merasa saya dibuang di Samosir ini. Ya, tapi saya percaya firman Tuhan mengatakan, di mana kamu ditempatkan, di situ kamu berbuat. Dan saya juga mencoba untuk menggugah para hamba Tuhan yang ada di Samosir ini melalui beberapa kitab Injil di Yeremia 29 ayat 7, berdoa untuk kesejahteraan kota, dan saya lakukan itu. Saya lakukan itu. Yang sebenarnya tadinya saya hanya berdoa untuk istri dan anak, orang tua, mertua, kakak dan adik. Itu doa saya setiap malam. Tapi setelah saya jadi Kapolres, saya berdoa untuk masyarakat Samosir, saya berdoa untuk pejabat-pejabat Samosir untuk menjadi pejabat-pejabat yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Memang ini suatu perbuatan atau tindakan yang sepertinya seolah-olah mengawang-awang, mengambang. Tapi itulah yang harus kita lakukan bersama. Termasuk punguan manik yang ada di Samosir. Kemarin Bapak Tua, senior-senior kami di sini, orang tua kami, saya diskusi sama Abang Kambu. Saya bilang, Bang, ini mohon maaf sebelumnya kepada yang hadir di sini, karena saya mungkin lebih enak bicara ceplos-ceplos, apa adanya. Seringkali saya melihat kalau ada punguan tongdo olan marende, mangan, ya, gosip, saya, olani, saya nggak mau kalau begitu.
saya mau kita ada pengumuman, ada organisasi besar pengumuman Manik, baik itu Samosir, baik itu provinsi, Indonesia, bahkan dunia, punya visi dan misi yang jelas. Karena apa? Karena tidak semua marga Manik dari aspek ekonomi itu mampu menghantarkan generasinya sampai kepada puncak atau sampai kepada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Jadi saya sampaikan kepada abang saya, kalau bisa bang, kita bentuk di sini yayasan, Yayasan Manik Samosir atau Yayasan Manik se-Indonesia. Jadi kalau saya punya dikasih kelebihan rezeki oleh Tuhan, saya bisa berkontribusi kepada yayasan itu. Nah itulah yang nyata bahwa pengumuman Manik itu ada. Karena terus terang saja, ketika ada marga Manik yang intelektualnya, intelijensinya tinggi, karena ekonomi dia tidak bisa, akhirnya sudah buka tambal ban, ya kan? Jadi supir, macam-macam itu. Ya, ini yang saya harapkan. Kesempatan ini saya dikasih ngomong karena kalau nggak salah saya diposisikan sebagai penasehat. Ya harus banyak nasihat. Termasuk orang tua saya nasihati ini. Mohon maaf ini kepada institusinya. Karena saya ditempatkan sebagai penasehat. Tadi saya dijemput sama Bapak Tua Mengandar dari depan. Saya bilang, ini saya posisi saya sebagai apa ini? Penasehat katanya. Wah, ngeri kali. Ya kan? Nah, saya berharap ya, mumpung saya di sini, gunakan posisi kedudukan jabatan saya untuk hal yang positif. Saya siap bersedia. Ya, kalau tadi dari Marat Paradoli ya, menyampaikan dari ketua provinsi menyampaikan, ya, saya siap mendukung dana, saya juga siap. Ya, saya juga siap. Nah untuk itu konkretnya sebagai penasehat, saya bukan marga Manik, saya ingin mendekat di sini. Saya baru kemarin, mungkin kalau nggak salah daftar penginapan di Dainang, nama Bapak Tua ya. Siapa yang menginap di Hotel Dainang? Oh, abang. Nah, jadi saya kemarin baru melaksanakan seminar peran atas sosial Ulu Balang dalam perspektif masa kini. Saya sibuk, bingung saya ngomong sama orang Samosir karena orang Samosir ini banyak profesor, banyak antropolog, ya, tapi profesornya Holta. Kalau ada doktor honoris causa, kalau di sini Profesor Holta, holak kata. Pak budakku pakai tonna, sosongonon inna katanya kan, alai dengan dong lapatanna. Saya bingung, ya, internal saya kepolisian juga sama. Ini orang Badak dari mana kok ngomong ulu balang katanya. Makin tidak percaya karena saya apa? Lahir di Lampung. Kok cerita tentang ulu balang? Ya kan? Tapi pesan dari orang tua ketika saya dapat menjadi Kapolres Samosir ini, terus terang saya cerita sejarah sedikit. Tidak ada sekalipun saya bermimpi jadi Kapolres Samosir. Kalau boleh memilih, ya Kapolres bahasa Hima ada ya. Nah, Jakarta Timur juga nggak bahasa itu bang. Jakarta Barat, oh iya, ya. Anggo di Sumatera Utara udah jelas daerah-daerah bahasa itu yang ada Asahan, Labuan Batu kan gitu ya. Ini Samosir, batu semua di sini. Nah, paling banyak, paling pol ikan jahir terus, makan ikan jahir, tapi sehat. Ya. Saya kasih tahu istri dan anak, saya dapat SK Kapolres Samosir. Setelah itu saya kasih tahu sama orang tua saya. Apa kata orang tua saya, mama saya, karena sim tua di HKBP ini. Puji Tuhan katanya. Loh, mak, kok puji Tuhan? Loh, kau jangan, maklumlah namanya sim tua kan? Banyak kali cerita kan, begini bogono begini katanya kan. Dirikan kerajaan Allah di sana. Setelah saya sampai di sini, saya inventarisirlah kondisi wilayah di sini. 348 gereja. Masjid cuma 7. 50% Kristen Protestan.
49% Kristen Katolik, 1% Islam dan lain-lainnya. Berarti kita mayoritas di sini. Saya mau dirikan kerajaan Allah, bangun gereja. Ku bikin dulu di sini nanti HKBP Damanik, asa di Boto Halak, si Damanik dona membuat gereja ini. Apa seperti itu? Tidak. Ya, dan kemudian saya cerita sedikit tentang kenapa saya merevitalisasi, membangkitkan Ulu Balang di Tanah Samosir ini. Mungkin tidak semua kita yang hadir ini tahu apa itu Ulu Balang. Ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan tunjukkan kepada saya niat baik saya itu untuk Tanah Samosir. Akhirnya rupanya di buku ND HKBP pun ada Ulu Balang. Saya ketik di Alkitab elektronik saya seperti yang dipakai aparat saya ini mungkin. Saya ketiklah Alkitab versi bahasa Toba. Ulu Balang, rupanya sudah dua luar. Yang terinspirasi kepada saya di dalam 2 Musa 15 ayat 3 atau Keluaran 15 ayat 3 disebut Jahua do Ulu Balang Bolon, Jahua do Guarna. Jadi kemarin saya coba untuk diskusi dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat di sini, yang Profesor Holta itu, ya, nggak bisa itu Pak Kapolres. Si pilih begu deh, mundur kita ke belakang. Nah, gue pikir betul non Profesor Holta. Akhirnya gue bilang, songot dia doang. Kitab Alkitabnya orang Batak Kristen pun sudah mentitahkan ini. Cuman persoalannya manusia orang Batak di Tanah Samosir ini yang sudah diplesetkan semua. Ya, kemarin Amang Pareses pada saat seminar kita laksanakan dengan kita mengundang beberapa para narasumber dari Universitas Sumatera Utara dan Unimed, sudah jelas-jelas mengatakan mitos. Ya, jadi tidak ada yang berbau-bau magic, mistik, magik, nggak ada di sini. Ya, tahun 97 saya sudah menginjak Tanah Samosir. Ini sejujurnya saya harus katakan kepada orang tua saya di sini, ya, yang katanya tempat saktinya orang Batak di Pusuk Puhit katanya kan, membuat kambing, membuat ayam putih apa ini segala macam. 8 orang kami, satu-satunya yang bawa Alkitab cuman yang ada di depan kita hadirin sekalian ini. Berdoa saya di sana dengan versi Alkitab. Dan saya berusaha untuk mengajak seluruh hamba Tuhan yang tergugah. Antara lain kemarin Pastor Nenggolan sudah mau, Gereja Karismatik sudah mau, ya, dengan berbagai